Halo semuanya, sebelum kita masuk ke materi Completing the Accounting Cycle, kita akan bahas sedikit tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dari business transaction. Nggak semua transaksi perlu dicatat, ya. Hanya transaksi bisnis saja yang dicatat. Apa itu transaksi bisnis? Transaksi bisnis ini adalah transaksi yang berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan. Jadi berpengaruh ke aset, liabilitas atau ekuitas. Dengan kata lain, dia harus merupakan economic event. Economic event. Nah, kalau sudah berpengaruh ke entah itu aset, liabilitas, ekuitas, maka dia wajib dicatat. Contohnya apa? Misalnya perusahaan dia wajib membayar gaji karyawannya kan, maka saat bayar gaji karyawan dia mengeluarkan kas, jadi asetnya terpengaruh. Oleh karena itu dia wajib mencatat. Di situ dia akan mencatat beban gaji pada kas. Asetnya berkurang, bebannya bertambah gitu. Kemudian contoh yang nggak perlu dicatat apa dong gitu. Contohnya misalnya kredit rating dari perusahaan turun dari triple A menjadi double A. Atau contohnya misalnya perusahaan berjanji ke supplier bahwa dia akan membeli barangnya supplier besok. Kan baru berjanji, jadi belum ada pengaruh kepada aset, liabilitas maupun ekuitas. Oke. Dari business transaction, kalau memang dia merupakan economic event, maka kita wajib mencatatnya dalam bentuk jurnal. Jurnal ini ada debit, ada kredit. Debit adalah the left side of equation, sisi kiri, dan kredit adalah the right side of equation. Jadi minimal ada 2 akun yang akan terpengaruh gitu ya. Jadi paling enggak ada debit, ada kredit. Nah, bisa jadi ada 3 akun juga. Mungkin enggak, sangat mungkin. Contohnya misalnya kita beli equipmentnya yang harganya 50 juta, yang 10 juta kita bayar secara tunai, sisanya kita bayar secara kredit. Jadi kita akan membuat jurnal equipment senilai 50 juta, kemudian pada kredit, kas, senilai 10 juta, dan account payable-nya senilai 40 juta. Kemudian jurnal sudah dibuat, maka saldonya akan kita posting ke buku besar. Kita posting ke buku besar atau ledger. Yang kalian sudah ketahui semua bahwa bentuk sederhana dari buku besar ini adalah seperti T account. Di masing-masing akun akan memiliki T account sendiri-sendiri. Contohnya misalnya kas. Setiap transaksi akan dicatat dalam ledger selama 1 periode, baik itu yang debit, yang kredit, semuanya dicatat. Nanti di akhir periode kita akan menentukan saldonya di akhir. Apakah dia akan bersaldo debit atau dia akan bersaldo kredit. Kalau kas di sini contohnya bersaldo debit. Biasanya umumnya account payable dia bersaldo kredit. Gitu. Oke, lanjut. Setelah diposting ke ledger, kita mendapatkan saldo dari masing-masing account. Nah, saldo ini akan kita bawa ke unadjusted trial balance. Neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldo yang belum disesuaikan isinya apa aja? Bentuknya di PTX, unadjusted trial balance for the year ended 31 Desember 19 misalnya, contohnya mulai dari kas sampai dengan beban lain-lain. Jadi ada debit, kas, aset lain kas, kas di debit, kemudian aset yang lain-lain di debit, kemudian akumulasi depresiasi di kredit, account payable di kredit, equity di kredit, prefer atau withdrawal di debit, kemudian ada revenue di kredit, expenses ada di debit. Total harus seimbang, harus balance. Kalau sudah balance, jangan senang dulu, bisa jadi masih belum benar gitu ya. Jadi harus kalian cek lagi. Nah, ada unadjusted trial balance. Jadi di situ ada proses adjustment pastinya. Adjusting entries. Adjustment process itu untuk apa saja? Kemarin kalian sudah pelajari, ada untuk accrued,
revenue, yaitu pendapatan yang masih akan diterima. Jadi kita sudah perform jasa kita, tapi kita belum menagihkan atau belum menerima uangnya. Jadi contohnya misalnya kita sudah kasih jasa ke klien tapi kita belum tagihkan. Jadi saat di akhir periode kita wajib dan kita sudah berhak untuk mengakui pendapatannya. Maka kita akan membuat jurnal penyesuaian account receivable to fees earned. Gitu. Yang kedua adalah accrued expense. Jadi untuk adjusting entries ini untuk accrual dan deferral ya. Accrued revenue, accrued expense. Accrued expense itu adalah beban yang masih harus dibayar. Jadi kita sudah menikmati jasanya tapi kita belum bayar. Contohnya misalnya selama 1 bulan kita udah pakai air, telepon, listrik, tapi kita belum bayar. Bayarnya di tanggal 1 misalnya. Maka kita harus mencatat ada utang. Dan beban juga harus sudah kita akui karena kita memang udah gunakan. Ini expenses to payable. Itu jurnal penyesuaiannya. Yang ketiga adalah unearned revenue. Kebalikan dari accrued revenue, unearned revenue dia adalah pendapatan yang diterima di muka. Pada saat kita menerima, maka kita akan mengakui membuat jurnal cash to unearned revenue. Di akhir periode saat penyesuaian kita akan membuat jurnal pengakuan pendapatan unearned revenue to fees earned. Itu ya. Contohnya misalnya pendapatan sewa kontrakan biasanya umumnya dibayarnya 1 tahun langsung gitu kan, maka ibu kos harus mencatat adanya unearned revenue ini. Unearned revenue merupakan liabilities. Kemudian yang nomor 4 adalah prepaid expense. Prepaid expense itu adalah beban yang dibayar di muka, kebalikan dari yang accrued expense tadi. Prepaid expense contohnya supplies. Supplies nggak mungkin kita beli sedikit-sedikit kan. Kertas 1 rim misalnya, masa cuma 1 rim gitu kan, pasti kebutuhannya lebih dari itu. Jadi belinya pasti banyak. Prepaid expense. Nanti di akhir periode berapa yang terpakai itulah yang akan kita catat sebagai penyesuaiannya. Supplies use itu yang akan kita catat sebagai adjusting entries-nya. Jadi jurnalnya adalah expense, supplies expense to supplies. Kemudian yang nomor 5 adalah depreciation. Depreciation atau penyusutan adalah untuk aset tetap. Semua aset tetap akan disusutkan kecuali tanah, tentu saja. Biasanya tanah kan nilainya malah naik gitu kan ya, makin lama makin naik. Nah, depreciation ini diperuntukkan untuk aset tetap, contohnya bangunan, kendaraan, equipment atau peralatan. Jurnal penyesuaiannya adalah depreciation expense to accumulated depreciation. Setelah kalian melakukan adjusting entries, maka kalian akan masukkan saldonya. Setiap kali ada entries, kalian pasti akan mengupdate buku besarnya kan. Nah, dari saldonya itu nanti kalian akan masukkan ke dalam adjusted trial balance. Adjusted trial balance isinya masih mirip sama unadjusted trial balance, mulai dari akun kas sampai dengan beban lain-lain. Hanya nilainya pasti akan berbeda karena kan ada proses adjustment. Dari adjusted trial balance kita akan membuat financial statement. Apa saja yang dibuat? Yang pertama adalah income statement. Income statement isinya apa? Revenue, expenses, revenue kurangi expenses ketemunya net income. Net income akan kita bawa ke statement of owner's equity. Statement of owner's equity atau laporan perubahan ekuitas isinya adalah saldo awal dari ekuitas ditambah dengan investment kalau ada investment pada periode tersebut, kemudian juga ditambah dengan laba kalau ada laba, dikurangi dengan prive, dan juga sangat mungkin dikurangi oleh rugi kalau memang dia rugi. Jadi silahkan disesuaikan, cari saldo akhir dari ekuitas. Saldo akhir dari ekuitas kalian bawa ke balance sheet atau neraca atau laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Ya, isinya apa saja? Ada aset, liabilitas plus ekuitas.
Jadi persamaan akuntansi itu digambarkan terlihat dalam balance sheet ini, terlihat dalam statement of financial position ini. Ya, sebenarnya masih banyak, ada 2 lagi jenis laporan keuangan, namun kita nggak bahas di sini. Ada statement of cash flow dan disclosures atau notes atau catatan atas laporan keuangan. Untuk statement of cash flow itu membutuhkan comparative balance sheet dan income statement pada periode tersebut ditambah dengan informasi yang memang dibutuhkan untuk membuat statement of cash flow. Jadi nanti kalian akan pelajari itu di PA2, ya. Nah, berikutnya setelah membuat financial statement, kalian akan membuat closing entries. Closing entries. Di closing entries ini atau jurnal penutup, apa saja yang ditutup? Yang ditutup dalam closing entries itu adalah nominal account. Nominal account atau temporary account. Apa saja nominal account? Nominal account contohnya revenue, expenses, kemudian net income-nya akan kita bawa, kita tutup dan kita masukkan ke dalam equity. Kemudian yang terakhir ada prefer atau withdrawal. Gimana caranya menutup? Kalau revenue kan bertambah itu di kredit, maka kita akan tutup dia ke debit. Jadi kita bawa saldo totalnya dia ke debit. Kemudian expenses misalnya dia bertambah kan di debit, maka kita bawa dia ke kredit. Jadi intinya kalau closing entries ini adalah mengenolkan akun nominal. Mengenolkan akun nominal. Pendapatan misalnya nilainya selama periode tersebut 50 juta, ya kita akan debit dia senilai 50 juta. Jadi kita nolkan dia. Selisihnya net income kita akan masukkan dia ke dalam real account, yaitu ekuitas. Ya. Prefer juga begitu. Kita akan masukkan dia sebagai pengurangnya ekuitas. Jadi kita akan membuat jurnal kalau prefer bertambah di debit, maka bawa ke kredit. Debitnya apa? Debitnya ekuitas. Ekuitas pada prefer. Tuh. Setelah closing entries, tiap kali ada entries kita akan menyesuaikan ledgernya. Jadi sekarang buku besar setelah ada closing entries, itu saldo dari pendapatan, beban itu pasti 0 semuanya. Kita akan bawa saldonya ke post closing trial balance. Post closing trial balance isinya apa saja? PTX, kemudian post closing trial balance for the year ended 31 Desember 19 gitu kan. Isinya dari kas sampai dengan ekuitas aja. Gitu ya. Debit, kredit. Harus balance. Tetap. Gitu ya. Jadi kalau tadi unadjusted trial balance dan adjusted trial balance isinya masih real account dan nominal account campur. Kalau post closing trial balance isinya hanya real account saja. Kalau real account boleh nggak ditutup? Coba kalian angan-angan. Kalau aset boleh nggak ditutup? Oke, aset ditutup dia rugi kan, bangkrut ya. Kemudian liabilitas boleh nggak ditutup? Kalian sih seneng ya liabilitasnya ditutup, tapi yang minjemin uang pasti dia nggak mau liabilitas ditutup. Ekuitas boleh ditutup nggak? Marah-marah nanti pemilik perusahaannya, karena ekuitas ini adalah representasi kepemilikan dari stakeholder gitu kan. Jadi untuk real account nggak boleh ditutup, dia akan tetap ada, dibawa selama perusahaan tetap berjalan gitu. Makanya kalau kalian lihat di neraca itu pasti dia potret di satu tanggal saja, potret di satu tanggal. Nah di post closing trial balance jadi isinya adalah real account saja, sedangkan di unadjusted trial balance dan adjusted trial balance dia isinya campur antara nominal account dan real account. Yang terakhir ini opsional, itu ada reversing entries atau jurnal pembalik. Membalik apa? Membalik yang tadi di adjusting entries. Ini sifatnya opsional, jarang dilakukan oleh perusahaan. Nah,
Jadi kalian silakan pelajari. Jadi dia balik aja, balik yang tadi udah di adjust. Tuh. Ada yang nanya kemarin, worksheet ada di mana Bu, atau spreadsheet atau kertas kerja gitu ya. Kertas kerja adanya di sini, dia mengcover ini. Mulai dari adjusted trial balance sampai dengan financial statement. Di sini ada worksheet. Isinya apa? Isinya adalah nama-nama account, kemudian unadjusted trial balance, debit credit, adjusting entries, debit credit atau adjustment process gitu kan. Kemudian adjusted trial balance, debit credit. Financial statementnya ada income statement, debit credit, dan balance sheet, debit credit gitu ya. Worksheet ini sifatnya dia membantu aja dalam proses penghitungan. Jadi kalau sudah ada worksheet, boleh nggak Bu nggak bikin laporannya? Ya nggak boleh, jangan kebalik gitu ya. Worksheet ini membantu kita untuk membuat laporan-laporannya. Jadi laporan wajib ada, harus ada gitu. Oke, itu sedikit tentang siklus akuntansi. Kita akan bahas lagi lebih rinci di pertemuan berikutnya.